Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Gustia dari kelas 2022B dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Mata kuliah yang saya tempuh hari saat ini ialah mata kuliah literasi digital. Materi yang akan saya sampaikan yaitu linguistik tradisional. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu linguistik tradisional. Linguistik atau aliran linguistik tradisional sama dengan aliran fungsional, yaitu kumpulan-kumpulan penjelasan dan aturan gramatik yang dipakai kurang lebih selama 200 tahun lalu. Istilah tradisional dalam linguistik sering dipertentangkan dengan istilah struktural. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural menganalisis bahasa berdasarkan struktur dan ciri-ciri formal yang ada dalam bahasa. Dalam merumuskan kata kerja, misalnya tata bahasa tradisional mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian, sedangkan tata bahasa struktural menyatakan kata kerja adalah kata yang berdistribusi dengan frase. Terbentuknya tata bahasa tradisional telah melalui masa yang sangat panjang dari zaman ke zaman, mulai zaman Yunani hingga menjelang munculnya linguistik modern sekitar akhir abad ke-19. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang zaman Yunani. Nah, di zaman Yunani ini pada abad ke-2 hingga 5 sebelum Masehi, studi bahasa pada zaman Yunani mempunyai sejarah yang sangat panjang, yaitu lebih kurang abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad ke-2 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 600 tahun masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis pada waktu itu ialah: yang pertama, pertentangan antara fisis dan nomos; yang kedua yaitu pertentangan antara analogi dan anomali. Beberapa kaum atau tokoh yang mempunyai peranan besar dalam studi pada zaman Yunani yaitu: yang pertama ada Sofis. Muncul Sofis pada abad ke-5 sebelum Masehi. Mereka terkenal dalam studi bahasa antara lain: yang pertama, melakukan kerja secara empiris, melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu. Yang ketiga yaitu sangat mementingkan retorika dalam studi bahasa. Yang keempat yaitu membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Salah seorang tokoh Sofis, Pitagoras, membagi kalimat menjadi kalimat narasi tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, doa, dan undangan. Tokoh lain, Gorgias, membicarakan gaya bahasa. Baik, selanjutnya yaitu Plato. Pada tahun 429 hingga 347 sebelum Masehi. Dalam studi bahasa terkenal karena yang pertama yaitu memperdebatkan analogi dan anomali. Bukunya Dialog juga mengemukakan masalah bahasa alami dan bahasa konvensional. Yang kedua yaitu menyadarkan batasan bahasa yang berbunyi: bahasa adalah menyatakan pikiran manusia dengan perantara onomata dan remata. Yang ketiga yaitu orang yang pertama kali membedakan kata dalam onoma dan rema. Onoma atau bentuk tunggalnya onomata berarti nama dalam sehari-hari nominal dalam istilah bahasa, subjek dalam hubungan subjek logis, sedangkan rema berarti ucapan sehari-hari. Verba dalam istilah bahasa, predikat dalam hubungan predikat logis keduanya
Logis keduanya merupakan anggota logis, yaitu kalimat atau clause. Yang ketiga yaitu Aristoteles pada abad 384 hingga 322 sebelum Masehi. Dalam studi bahasa terkenal karena yang pertama yaitu menambahkan satu kelas lagi, yaitu sindesmoi. Menurutnya ada 3 macam kelas kata, yaitu onoma, rema, dan sindesmoi. Sindesmoi yaitu kata-kata yang lebih banyak bertugas dalam hubungan sintaksis atau sama dengan reposisi dan konjungsi. Yang kedua yaitu membedakan jenis kelamin kata atau gender menjadi 3, yaitu maskulin, feminin, dan neutrum. Yang keempat yaitu ada kaum Stoik pada abad keempat sebelum Masehi. Adalah sebuah kelompok ahli filsafat yang berkembang pada formula abad ke-4 sebelum Masehi. Terkenal karena yang pertama yaitu membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa. Yang kedua yaitu menciptakan istilah-istilah khususnya untuk studi bahasa. Yang ketiga yaitu membedakan komponen utama dan studi bahasa, yaitu seperti tanda, simbol, sign atau semainon. Yang kedua yaitu makna, apa yang disebut semainomen atau lekton. Hal-hal di luar bahasa, yakni benda atau situasi. Yang keempat ialah membedakan legend, yaitu bunyi yang merupakan bagian dari fonologi tetapi tidak bermakna, dan properetal, yaitu ucapan bunyi bahasa yang mengandung makna. Yang kelima yaitu membagi jenis kata menjadi 4. Ada kata benda, kata kerja, sindesmoi, dan sindesmoi dan artoron, yaitu kata-kata yang menyatakan jenis kelamin dan jumlahnya. Yang keenam yaitu membedakan adanya kata kerja komplit dan kata kerja tidak komplit, serta kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang kelima ada kaum Alexandrian. Kaum Alexandrian menganut paham analogi dalam studi bahasa. Dari mereka kita mewarisi sebuah buku tata bahasa yang disebut Tata Bahasa Dionysius Tract. Buku itu sering disebut tata bahasa tradisional, jadi cikal bakal tata bahasa tradisional berasal dari buku Dionysius Tract. Selanjutnya yang kedua yaitu pada zaman Romawi pada abad kedua hingga 5 sebelum Masehi. Studi bahasa pada zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani. Sejarah jatuhnya Yunani dan munculnya zaman Romawi. Yang pertama yaitu ada Varro dan atau De Lingua Latina. Dalam buku De Lingua Latina, Varro masih memperdebatkan masalah analogi dan anomali. Buku ini dibagi dalam bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Etimologi di sini ialah cabang linguistik yang menyelidiki asal-usul kata beserta artinya dan berubah bunyi, misalnya kata deulum menjadi belum yang artinya perang. Perubahan makna, misalnya kata hostis yang semula berarti orang asing kemudian menjadi musuh. Morfologi ialah yang kedua yaitu morfologi. Morfologi ialah cabang linguistik yang mempelajari kata dan pembentukannya. Menurut Varro, kata adalah sebuah bagian dari ucapan tidak dapat dibedakan lagi yang merupakan bentuk minimum. Varro membagi 3 kelas kata Latin menjadi dalam 4 bagian, yaitu ada kata benda. Kata benda di sini termasuk kata sifat, yakni kata
yakni kata yang berinfleksikan kasus. Nah, yang kedua yaitu ada kata kerja, kata yang membuat pernyataan yang berinfleksikan tense. Yang ketiga yaitu ada participle, kata yang menghubungkan atau dalam sintaksis kata benda dan kata kerja, berinfleksi kasus dan tense. Yang keempat yaitu ada adverbium, kata yang mendukung atau sering disebut dengan anggota bawah dari kata kerja, tidak berinfleksikan. Tentang kasus dalam bahasa Latin menurut Varro ada 6, yaitu ada nominativus, yaitu bentuk primer atau pokok. Yang kedua yaitu ada genitivus, yaitu bentuk yang menyatakan kepunyaan. Yang ketiga yaitu ada dativus, yaitu bentuk yang menyatakan menerima. Yang keempat yaitu ada akusativus, yaitu bentuk yang menyatakan objek. Yang kelima yaitu ada vocaticus, yaitu bentuk sebagai sapaan atau panggilan. Dan yang keenam ada ablativus, yaitu membentuk atau menyatakan sebuah asal. Nah, di sini ada Tata Bahasa Prisia. Buku ini yang dipentingkan karena yang pertama yaitu merupakan buku tata bahasa Latin yang paling lengkap yang dituntut oleh pembicarakan aslinya. Nah, yang kedua yaitu teori-teori bahasa merupakan tonggak-tonggak utama pembicara bahasa secara tradisional. Beberapa segi yang dapat dibicarakan dalam buku ini. Yang pertama yaitu ada fonologi. Dalam bidang ini pertama dibicarakan tulisan atau huruf yang disebut literal. Literal ialah bagian terkecil dari bunyi yang dapat dituliskan. Nama-nama huruf itu disebut figure, sedangkan nilai bunyi itu disebut dengan potestas. Yang kedua yaitu ada morfologi. Dalam bidang ini dibicarakan mengenai dikto atau kata. Kata ialah bagian yang minimum dari sebuah ujaran yang harus diartikan terpisah dalam makna sebagai kesatuan-kesatuan. Yang ketiga yaitu ada sintaksis, membicarakan tata susunan kata yang berselaras dan menunjukkan kalimat itu selesai. Yang ketiga di sini ada zaman pertengahan. Yang dibicarakan dalam studi bahasa pada zaman ini antara lain ada yang pertama, peranan kaum modistai. Peranan kaum modistai di sini membicarakan tentang pertentangan fisis dan nomos dan pertentangan antara analogi dan anomali. Mereka menerima konsep analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan bersifat universal. Yang kedua di sini ada tata bahasa spekulativa. Menurut tata bahasa spekulativa, kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjuk. Kata hanya mewakili hal adanya benda itu dalam berbagai cara, modus, substansi, aksi, kualitas, dan sebagainya. Nah, di sini ada penerus Hispanus. Perannya dalam linguistik yang pertama ada memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa, membedakan antara signifikasi utama dan konsignifikasi, yaitu pembedaan pembagian pada bentuk akar dan pembedaan pengertian pada bentuk akar dan pengertian yang dikandung oleh imbuhan-imbuhan. Nah, yang kedua yaitu membedakan nomen atas dan macam, yaitu nomen substantivum dan nomen adjektivum. Membedakan partes dan orationes dan kategorimatik dan sintagorematik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada zaman keempat yaitu zaman Renaissance.
Renaissance. Dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran, abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal pada zaman Renaissance yang menonjol. Yang pertama yaitu penguasaan bahasa oleh sarjana pada waktu itu, Latin, Yunani, Ibrani, dan Arab. Nah, yang kedua yaitu selain bahasa Yunani, Latin, Ibrani, dan Arab, bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapatkan perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan malah juga menjadi perbandingan. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab banyak dipelajari orang-orang pada akhir abad pertengahan. Kedua bahasa itu diakui resmi pada akhir abad ke-14 di Universitas Paris. Linguistik Arab berkembang pesat karena kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa kitab suci agama Islam, yaitu Quran. Menurut pendapat kebanyakan ulama, Islam tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ada dua aliran linguistik Arab di sini. Yang pertama yaitu aliran Basrah atau mendapatkan pengaruh konsep dari zaman Yunani. Yang kedua yaitu aliran Kufah yang menganut paham anomali. Yang kelima yaitu menjelang lahirnya linguistik modern. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa perakhirnya zaman Renaissance. Ada satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak yang dianggap sangat penting itu ialah dinyatakannya ada hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa Jerman lainnya. Ciri-ciri linguistik tradisional di sini ada bahasa itu universal. Yang kedua, kajian bahasa bertujuan menemukan kaidah-kaidah berpikir. Yang ketiga yaitu tujuan belajar bahasa ialah kemampuan intelektual. Yang keempat yaitu bahasa induk atau protobahasa ialah Latin dan Greek. Yang kelima yaitu tata bahasa itu universal. Selanjutnya ialah keunggulan dari dan kekurangan linguistik tradisional. Yang pertama ada keunggulan linguistik tradisional lebih tahan lama karena bertolak dari pola pikir filsafat. Yang kedua yaitu keteraturan penggunaan bahasa sangat dibanggakan karena berkiblat pada bahasa baku. Yang ketiga yaitu mampu menghasilkan generasi yang mempunyai kepandaian dalam menghafal istilah karena aliran ini senang bermain dengan definisi. Nah, kekurangan dari linguistik tradisional yang pertama yaitu belum bisa membedakan bahasa dan tulisan sehingga pengertian bahasa dan tulisan masih kacau. Yang kedua yaitu teori ini tidak menyajikan kenyataan bahasa yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Yang ketiga yaitu pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah sehingga meskipun pandai dalam teori bahasa tetapi tidak mahir dalam berbahasa di masyarakat. Analisis kalimat berdasarkan tata bahasa aliran linguistik. Analisis kalimat menurut Plato. Onoma terletak di saya, rema membuka, onoma terdapat lagi di pintu, logos onoma terdapat di ibu, rema membuat, onoma bolu, logos onoma saya, rema menyampaikan, onoma pesan, onoma adik. Analisis kalimat menurut Aristoteles.
Onoma merupakan saya, rema membuka, onoma pintu. Netrum, onoma ibu, rema membuat, onoma bolu. Feminim, onoma saya, rema menyampaikan, onoma pesan. Sindesmoi kepada, onoma adik. Netrum analisis kalimat menurut kaum Stoik. Onoma saya, rema membuka, onoma pintu. Begitulah selanjutnya.